Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sulispiana Syafira, Sarah Enof Tiara Senda Sitompul, dan Roswina. Kami dari PGSDC 2019, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Di sini, kelompok saya akan menjelaskan dan menganalisis tentang sains teknologi masyarakat dalam studi sosial. Teknologi perkembangan masa purba. Pada masa purba dikenal dengan zaman batu, di mana alat-alat kehidupan manusia umumnya atau dominan terbuat dari batu. Walaupun ada juga alat-alat tertentu yang terbuat dari kayu dan tulang. Pada zaman batu ini dibagi menjadi 4 zaman, antara lain 1. Paleolitikum atau zaman batu tua. Paleolitikum adalah zaman prasejarah yang bermula kira-kira 50.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Periode zaman ini adalah antara tahun 50.000 sebelum Masehi sampai 100.000 sebelum Masehi. Peninggalan yang ditemukan antara lain berupa peralatan batu seperti flax atau alat penyerpi yang berfungsi untuk mengupas atau meneliti, chopper atau kapak genggam atau alat penetak. Selain itu terdapat pula peralatan dari tulang. Contohnya seperti gambar di bawah ini. 2. Mesolitikum atau zaman batu tengah. Secara garis besar, kebudayaan Mesolitikum ini terbagi menjadi 2 kelompok besar yang ditandai lingkungan tempat tinggal, yakni di pantai dan di gua. Contoh peninggalan zaman batu tengah atau Mesolitikum bisa kalian lihat di gambar yang tertera di bawah ini. 3. Neolitikum. Perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru atau Neolitikum. Contoh peninggalan Neolitikum yang tertera pada gambar di bawah ini yaitu kapak yang berwarna kecoklatan dinamakan kapak lonjong, sedangkan kapak yang berwarna kehijauan disebut dengan kapak persegi. 4. Megalitikum. Megalitikum terbagi menjadi 2, yaitu Megalitikum tua dan Megalitikum muda. Megalitikum tua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau Proto Melayu. Contoh peninggalan Megalitikum tua dapat kalian lihat di gambar di bawah ini. Yang kedua adalah Megalitikum muda yang menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu pada tahun 1000 sampai 100 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Deutro Melayu. Contoh peninggalan Megalitikum muda dapat kalian lihat pada gambar di bawah ini. B. Perkembangan teknologi di dunia Islam. 1. Teknologi zaman para nabi. Zaman Nabi Adam ketika bertemu dengan Siti Hawa ialah bagaimana membangun sebuah peradaban. Dalam sejarahnya, Nabi Adam kebingungan dalam menemukan api untuk memasak. Namun, dia mendapat wahyu ketika batu digesekkan dengan batu akan menghasilkan api. Zaman Nabi Nuh, telah ada yang namanya kapal. Dalam sejarahnya, kapal ini berukuran raksasa. Semua makhluk hidup yang patuh kepada Nabi Nuh mampu ditampungnya. Hal ini menandakan betapa canggihnya teknologi yang ada di dunia Islam. Nabi Musa yang hidup di zaman Fir'aun. Di kerajaan Fir'aun ada yang namanya piramid. Kalau masa ini adalah ketika perkembangan kebudayaan Mesir purba. Sejak lebih dari 1000 tahun sebelum Masehi, berkembangnya kebudayaan Parsi purba. Penemuan jentera atau roda gigi atau gear dalam pembuatan tembikar, dan kini mulai dari jam tangan yang terkecil hingga roket angkasa yang terbesar menggunakan jentera di dalam mesinnya. Pada tahun 571 Masehi, lahirlah seorang nabi, yaitu Muhammad SAW. Ka'bah merupakan sebuah teknologi yang diciptakan Nabi Ibrahim bersama Ismail. Pada saat Nabi menerima wahyu dan para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dalam peperangan, maka Nabi memerintahkan kepada orang-orang yang dipercayakan untuk menulis Al-Quran dan dijadikan sebuah kitab. 2. Bani Umayyah. Pada tahun 700-an, ahli ilmu geografi Islam dalam navigator-navigatornya mempelajari jarum magnet, mungkin dari orang Cina. Namun para navigator itulah yang pertama kali menggunakan jarum magnet di dalam pelayaran. Mereka menemukan kompas dan menguasai penggunaannya di dalam pelayaran menuju ke barat. 3. Periode kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad atau Irak. Pada tahun 765, Fakultas Kedokteran pertama didirikan oleh Jurjis Ibnu Nuqbah, Ibnu Firnas atau Armen Firman, sampai pada suatu saat dia menciptakan sebuah alat terbang seperti sayap kelelawar
Alat terbang Ibnu Firnas inilah yang menginspirasi Wright bersaudara menciptakan pesawat terbang pada awal abad 19. 4. Kekuasaan Khalifah Al-Maimun Ibnu Harun al-Rasyid. Pada tahun 850, ahli kimia Islam menghasilkan kerosin atau minyak tanah murni melalui penyulingan produk minyak dan gas bumi yang pertama menghasilkan kerosin dari penyaringan aspal. 5. Perkembangan teknologi di dunia Islam. Perkembangan teknologi di dunia Islam meliputi berbagai bidang, antara lain penggunaan air dan angin sebagai sumber energi, irigasi dan bendungan, penggunaan mesin untuk peperangan, pembuatan kapal laut, teknologi kimia, industri tekstil dan kertas, teknologi pangan dan pertanian, serta pertambangan. C. Perkembangan teknologi pada abad 20. Abad ke-20 diawali oleh dua perang dunia. Perang dunia turut berkontribusi terhadap kemajuan teknologi militer tiap-tiap negara, di mana pada akhirnya banyak dari teknologi militer yang diterapkan untuk kepentingan sipil. Mekanika kuantum yang merupakan tonggak dari lahirnya fisika modern yang juga lahir pada abad ke-20. Penemuan bom atom mengungkap potensi pemanfaatan dan bahaya energi nuklir. Penemuan transistor yang dianggap salah satu penemuan terpenting manusia nantinya akan mengubah ukuran komputer jauh lebih kecil dari mula-mula. Selain Perang Dunia Kedua, Perang Dingin juga turut berkontribusi terhadap kemajuan teknologi antariksa. Pada masa ini, manusia pertama kali dapat mendarat di bulan. D. Dampak perkembangan teknologi di masyarakat. Pada bidang ekonomi, hal yang positifnya adalah produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi, dan pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Dan hal negatifnya yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, dan sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Dalam bidang sosial, hal positifnya yaitu kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang negatifnya yaitu dengan makin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah, yang asalnya face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa, dan seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Dalam bidang budaya, hal positifnya yaitu mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain, dan mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Dan yang negatifnya yaitu terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa dan mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Dalam bidang politik, hal positifnya yaitu memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara dan meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Yang negatifnya yaitu negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan dan timbulnya gelombang demokratisasi atau dambaan akan kebebasan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang sains teknologi masyarakat dalam studi sosial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.